A. Etika peserta didik dalam pendidikan Islam. Etika dalam KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Etika peserta didik merupakan suatu aturan tentang tingkah laku yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran guna mencapai kelancaran dalam pendidikan. Pentingnya pengaruh etika dalam pendidikan sangatlah besar, di mana dalam etika terdapat komposisi yang akan membentuk karakter dari peserta didik yang menyebabkan peserta didik cerdas serta memiliki etika yang baik dalam masyarakat maupun ruang lingkup sekolah, lembaga, pendidikan non-formal seperti majelis taklim, penguyupan, dan lain-lain. Al-Ghazali merumuskan ada 11 kewajiban peserta didik. 1. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka tagarib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk mensucikan jiwa dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela. 2. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. 3. Bersifat tawadhu, rendah hati. 4. Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. 5. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik itu ukhrawi maupun duniawi. 6. Belajar bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah menuju yang sukar. 7. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian hari beralih pada ilmu lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. 8. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. 9. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum ilmu duniawi. 10. Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia akhirat. 11. Anak didik harus tunduk nasihat pendidik. Setelah itu ada 4 penyempurnaan akhlak peserta didik dalam menuntut ilmu yang telah dirumuskan. 1. Peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit sebelum ia menuntut ilmu, sebab belajar merupakan ibadah yang harus dikerjakan dengan hati yang bersih. 2. Peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa, sifat keimanan, dan diri kepada Allah. 3. Seorang peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang. 4. Seorang harus ikhlas dalam menuntut ilmu dengan menghormati guru atau pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan beberapa cara yang baik. B. Karakteristik peserta didik menurut para ahli. Menurut Sudirman 1990, karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Menurut P. Uno 2007, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Karakteristik disebut juga dengan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Pentingnya memahami karakteristik dari peserta didik sebagai usaha untuk memperlancar dan memaksimalkan proses pembelajaran, bahwa dengan memahami peserta didik dapat menentukan metode dan pendekatan dalam belajar mengajar. Menurut Semaldino DKK mengemukakan 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis karakter siswa. Yang pertama, karakteristik umum. Yang kedua, kompetensi atau kemampuan awal. Yang ketiga, gaya belajar. Yang keempat, motivasi. Cara yang efektif untuk memahami karakteristik peserta didik dengan jalan menganalisis karakteristik. Analisis karakteristik merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang tuntunan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa berkaitan dengan satu program pembelajaran tertentu. Latar belakang perbedaan terdiri dari 1. Karakteristik peserta didik berdasarkan tingkat usia. Dilihat dari usia peserta didik dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap asuhan. Yang kedua, tahap jasmani. Yang ketiga, tahap psikologis. Yang keempat, tahap dewasa. Yang kelima, tahap bijaksana. Jika tahap asuhan, usia 0-2 tahun. Jika tahap jasmani, 2-12 tahun. Jika tahap psikologis, 12-20 tahun. Jika tahap dewasa, 20-30 tahun. Dan yang terakhir, jika tahap bijaksana, 30 sampai akhir hayat. Yang kedua, karakteristik peserta didik berdasarkan teori fitrah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah yang ada pada manusia ialah potensi dasar, yaitu berupa kecenderungan untuk beragama dan menyukai kebaikan, kecenderungan untuk berilmu dan menyukai kebenaran, kecenderungan untuk berseni dan menyukai keindahan, kecenderungan untuk mengikuti nafsu biologis, nafsu syahwat, dan bakat bawaan yang diberikan oleh orang tua, serta naluri. Semua potensi tersebut pada asalnya netral dan dapat menerima pengaruh yang datang dari luar. Ketiga, karakteristik peserta didik berdasarkan tingkat kecerdasan. Hasil penelitian dilakukan oleh Binet Simon terhadap intelijen manusia menunjukkan bahwa IQ yang dimiliki oleh setiap manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada IQ yang tinggi yang selanjutnya disebut orang jenius, ada yang rendah atau tertinggal yang selanjutnya disebut orang idiot, debil, dan ambisi. Dan pula sedang saja yang selanjutnya disebut orang yang pada umumnya. Dengan demikian diharuskan ada perbedaan dalam pemberian pendidikan dan pengajaran. 4. Karakteristik peserta didik berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi sosial ekonomi adalah kondisi objektif tentang kemampuan ekonomi peserta didik serta status sosial yang mereka miliki dan kaitan dengan latar belakang ekonomi yang dapat diketahui adanya peserta didik yang berlatar belakang sebagai orang yang mampu, kurang mampu, mimpi, yang miskin, atau sedang. Menurut Samsul Rizal mendeskripsikan 5 kriteria peserta didik, yaitu 1. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunia sendiri. 2. Peserta didik memiliki
periodasi perkembangan dan pertumbuhan. 3. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. 4. Peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal, hati nurani dan nafsu. 5. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan oleh perkembangan secara dinamis. C. Urgensi pengenalan peserta didik. 3 faktor umum pengenalan tentang peserta didik dalam pendidikan ialah: A. Hakikat anak-anak bukan manusia dalam bentuk kecil atau seorang dewasa minus beberapa hal yang belum dimiliki. B. Kebutuhan pokok anak. C. Langkah-langkah perkembangan. 6 faktor yang mendukung dalam berkembangnya pendidikan anak di dalam pengenalan anak didik dalam psikologis pendidikan. Di antaranya yaitu: 1. Empiris sosial psikologis. 2. Empiris transendental. 3. Anak pada hakikatnya baik. 4. Struktur kejiwaan terbagi menjadi 3 kategori: nafas mutmainnah, nafas lawwamah, dan nafas amarah. 5. Kebutuhan pokok anak. 6. Anak didik tidak boleh diukur oleh kemampuan pendidik. Pendidik ialah ujung tombak bagi kemampuan dan perkembangan potensi anak didik.